Hai, selamat malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Buhul Rambut Perawan. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter Restu Wiraatmaja di @restupa71830152. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silakan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Seorang wanita dengan rambut kusut dan kering ditemukan hampir menggantung diri setelah kedua orang tuanya menganggapnya gila. Padahal, wanita itu terkena buhul Rikmo. Apa itu buhul Rikmo? Kasusnya sama dengan apa yang akan saya ceritakan. Sebuah gubuk tua yang berada di ujung desa dengan perkebunan jati yang mengelilinginya tampak berdiri penuh dengan kengerian. Terdengar suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering berjalan ke arah gubuk tersebut. Di tangannya sudah terpegang beberapa helai rambut seorang wanita. Foto cantik wanita tersebut hingga potongan kain kafan. Pria yang terpesona dengan kecantikan wanita itu mulai tidak terima ketika harga dirinya diinjak-injak oleh wanita yang dicintainya. Dia pun mengadukan nasibnya dan mencoba menghakimi wanita tersebut ke seorang dukun. "Mbah, saya mau santet wanita ini." "Siapa namanya?" "Surti binti Surman." Pria itu mengeluarkan kresek hitam berisi segepok uang. Dia menyerahkannya secara cuma-cuma kepada dukun itu untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan rasa sakit yang setimpal kepada wanita yang dulu pernah dicintainya. Dukun itu tersenyum bahagia. Gigi-gigi kuningnya menunjukkan tanda kesanggupannya dalam menyantet seorang wanita bernama Surti. Seakan pekerjaannya harus dikerjakan, kedua tangan dukun itu langsung mengambil benda-benda yang dirasanya bisa menjadi jembatan untuk santetnya ini. Rambut dari wanita yang bernama Surti akan menjadi jembatannya. Dia akan menjadi orang paling menderita, dan kau akan menikmati penderitaannya. Satu hari kemudian, seorang wanita dengan rambut tidak terurus berteriak dan melolong kencang seperti anjing di pojok kamar. Kedua tangannya terluka parah dan bahkan bengkak. Dan tepat di bagian pergelangan tangan terdapat bekas cakaran. Mulutnya terus mengeluarkan air liur yang berbau busuk. Akan tetapi, tiap kali ada orang yang membuka pintu kamarnya, dia menolak orang-orang yang datang, walaupun itu untuk sekedar menjenguknya. Dan di dalam kegelapan malam, serta lembabnya kamar, wanita itu terus berteriak, "Aku akan mati. Kamu juga akan mati. Kita semua akan mati." Wanita itu bernama Surti. Dia adalah anak pertama dari pasangan suami istri bernama Surman dan Rokayah. Sebagai anak pertama, Surti menahan beban yang sangat berat. Dia sempat bekerja paruh waktu bersama dengan bibinya Hamidah. Akan tetapi, hanya dalam berkisar 2 minggu saja, perilaku Surti berubah dengan cepat seperti orang kesetanan. Tiap surup tiba, dia selalu mengamuk, mencakar pergelangan tangannya sendiri, dan berteriak kencang kalau dirinya melihat Surti yang lain dengan wajah menyeringai, seperti orang yang sedang mengejek akan penderitaan yang sedang dialami Surti. Sang ibu Rokayah telah berusaha menyadarkan Surti dengan berbagai macam. Tak ayal, dia bahkan membawa Surti ke psikolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selama berada di masa transisi tersebut, Surti dicecar beberapa pertanyaan oleh psikiater terkait dengan sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Aku ini gak gila, Bu. Aku gak gila. Aku masih waras.
ucapnya. Tiap kali psikiater ini memberikan pertanyaan, Surti selalu menanggapinya dengan kalimat-kalimat pembelaan. Sorot matanya yang memelas seperti memohon-mohon kepada psikiater tersebut, mengatakan seolah-olah dia tidak gila dan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi, ada masanya Surti terkadang kehilangan kendalinya. Di dalam tubuhnya, seperti ada tubuh lain yang sewaktu-waktu menggantikan posisinya sesaat. Di saat posisinya tergantikan, Surti akan tertawa sambil memaki-maki psikiater tersebut. Puncak paling mengerikan adalah tatkala Surti terduduk di dekat psikiater lalu berkata sesuatu. "Aku bakal mati. Kamu juga akan mati. Kita semua akan mati." Tangan Surti mulai bergerak perlahan, dan sambil menatap psikiater tersebut, Surti menampar wajahnya sendiri sambil tertawa kegirangan. Awalnya, tamparan itu sangat lambat dan pelan. Namun, seiring berjalannya waktu, tamparan itu semakin cepat dan sangat keras sehingga membuat psikiater tersebut ketakutan. Psikiater itu mencoba menghentikan tindakan Surti. Akan tetapi, tubuh psikiater tersebut justru didorong hingga terjungkal tepat di hadapan Surti. Dan Surti masih terus melanjutkan aksinya dengan menampari wajahnya sambil tertawa kegirangan. Dia pun terus menampari wajahnya sampai akhirnya dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Sore itu seorang wanita berjalan mengendap-endap ke arah rumah Surti. Dia menatap sekeliling lingkungan yang padat penduduk namun tampak sepi aktivitasnya. Hamidah bibi Surti berniat untuk menjenguk Surti yang baru saja dipulangkan dari tempat psikiater. Tempat di mana dirinya baru saja mendapatkan sebuah perawatan khusus. Hamidah menemui Rokayah sang kakak. Dia kemudian menyalami tangan kakaknya yang sudah lemas dan sedikit berkeringat. Sorot mata Rokayah penuh dengan kesedihan. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana agar sang anak bisa disembuhkan. "Surti bagaimana, Mbak?" "Dia belum ada perubahan. Psikiater itu hanya memberikan obat penenang sesaat. Aku boleh jenguk? Silahkan." Hamidah melangkah maju ke kamar Surti. Kamar dengan pintu bertuliskan kalimat perintah, "Sebelum masuk, jangan lupa ucapkan salam." Hamidah hanya tersenyum. Dia tahu betul keponakannya sangat tersiksa dan merasakan penderitaan yang hebat. Dia tidak ingin diam walaupun hanya sesaat. Bahkan di sela-sela Hamidah ingin tertidur, dia masih teringat akan penderitaan Surti. "Assalamualaikum," ucap Hamidah. Tidak ada jawaban salam sewaktu pintu dibuka. Ruangan kamar juga sangat gelap, lembab, dan ada satu bebauan yang sangat mengganggu indera penciumannya, yaitu bau pesing air kencing yang tercium tajam di kamar itu. Hamidah menutupi hidungnya dengan kain panjang dari hijabnya. Tangannya merogoh kocek celana. Dia seakan mengeluarkan sebuah jimat untuk menangkal hal-hal yang menjadi serangan kejutan dari Surti. Sebuah tasbih dari Kauka telah digenggam kuat oleh Hamidah di tangan kanannya. Mulutnya bergerak-gerak seolah sedang membaca doa-doa pelindung. Matanya tertuju ke segala arah. Anehnya, dia tidak menemukan sosok Surti yang berada di kamar. "Surti," ucap Hamidah. Terkejut dengan suara riuh berisik di bagian pojok kamar, dia mendekat lebih dekat ke arah pojok kamar sambil tangannya memilin-milin tasbih. "Surti?" Hamidah melihat dengan jelas mulut Surti yang sedang menggigiti tangannya sendiri hingga berdarah. Hamidah pun segera menghentikan kelakuan Surti hingga dia berteriak ketakutan memanggil nama kakaknya. "Mbak! Mbak! Surti, Mbak!" teriak Hamidah. Ibu Rukayah dan Pak Surman bergegas memasuki kamar Surti. Mereka berdua tersentak
saat melihat Surti sedang menggigiti tangannya sendiri hingga terluka parah. Ditariknya tangan Surti oleh Pak Surman. Bekas gigitan itu meninggalkan jejak. Ibu Rokayah sejenak keluar kamar untuk mengambil sebuah tali dengan tujuan mengikat kedua tangan Surti. Dengan langkah yang terburu-buru, dia kembali masuk ke kamar sambil membawa sebuah tali. "Hamidah, bantu Mbak buat ngikat kedua tangan Surti," ucap Ibu Rokayah. "Tapi Mbak, kasihan Surti. Lebih kasihan lagi kalau dia terluka gini. Mbak gak tega liatnya." Air mata Bu Rokayah menetes perlahan. Bentuk kepeduliannya mengharuskannya melakukan itu untuk kebaikan anaknya. Pak Surman membantu menahan Surti agar tidak melakukan penyerangan kepada kedua wanita tersebut. Setelah berhasil diikat, Surti didiamkan sejenak. Kendalinya sudah kembali normal. Surti tidak lagi melakukan aktivitas yang membahayakan. Hamidah dan Ibu Rokayah pun saling memeluk satu sama lain tatkala mendapati Surti tersiksa seperti ini. "Kita harus pergi ke rumah Pak Hanif, Mbak," ucap Hamidah. "Iya benar, Surti harus disembuhkan," jelas Ibu Rokayah. "Bu, Surti nggak gila, Bu. Surti waras," ucap Surti. "Surti anakku." Kalimat balasan dari Ibu Rokayah ditanggapi oleh Surti yang kembali mendongakkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Baru saja tangan Ibu Rokayah ingin mendekat, tiba-tiba tatapan Surti kembali berubah. Tatapannya seperti orang yang sedang dirasuki, sangat tajam dan tertuju pada satu objek yang ingin dia serang. Mulut Surti langsung bergerak dan hampir menggigit tangan Ibu Rokayah. Untungnya, Pak Surman menahan kepala Surti hingga bagian kepala Surti terdorong ke bawah menyentuh lantai. "Pak, jangan kasar-kasar sama Surti. Kasihan dia," teriak Ibu Rokayah. "Dia bukan Surti. Surti dirasuki, Bu," ucap Pak Surman. Hamidah bergegas keluar dari kamar. Dia berniat untuk memanggil Pak Hanif, salah seorang ustadz di kampung Surti yang seringkali berurusan dengan hal-hal gaib. Langkah kakinya mulai dipercepat. Hamidah tidak ingin ada kejadian mengerikan lagi yang dilakukan oleh Surti. Setibanya di rumah Pak Hanif, Hamidah segera mengetuk pintu. Dan dari dalam pintu, keluar seorang pria mengenakan sarung dan kaos oblong berwarna putih. Hamidah langsung menundukkan kepalanya dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mengganggu." "Waalaikumsalam. Ada apa Hamidah?" "Surti Pak Ustadz, dia terkena santet." "Santet?" "Iya Pak Ustadz, Surti, keponakan saya. Dia mengamuk-ngamuk tidak jelas. Seringkali mulutnya menggigiti tangannya sendiri. Sudah kami bawa ke psikiater dan diberi obat penenang. Tapi saya yakin Surti masih sehat secara fisik. Dia tidak memiliki trauma apapun, Pak," jelas Hamidah. "Apakah ada seseorang yang pernah ditemui Surti atau menemui Surti beberapa hari sebelum kejadian?" tanya Pak Hanif. Hamidah pun mencoba mengingat-ingat kejadian beberapa hari lalu sebelum Surti berubah menjadi orang yang tidak waras. Dia bahkan memegangi kepalanya untuk membantu mengingat-ingat momen beberapa hari yang lalu. Hingga akhirnya, ingatan Hamidah tertuju kepada seorang pria yang bernama Roy. "Saya ingat Pak Ustadz, beberapa hari yang lalu dia menolak seorang pria di tempat kerja. Memang, cara penolakan yang dilakukannya kurang baik. Tapi dia juga merasa risih karena ulah pria yang menyukai Surti sudah kelewatan batas Pak Ustadz," jelas Hamidah. "Siapa pria itu?" "Roy namanya." "Satu pekerjaan dengan Surti?" "Benar Pak." Pak Hanif kemudian beranjak bangkit. Dia meminta kepada Hamidah untuk menunggu sejenak. Hamidah hanya mengangguk paham. Dia menunggu sembari menatap sekeliling rumah Pak Hanif yang dikelilingi pepohonan lebat. Tidak berselang lama, keluarlah Pak Hanif dengan mengenakan sarung dan baju koko putih yang sudah sedikit luntur. Pak Hanif seperti telah melihat penggambaran dari seorang pria yang bernama Roy yang disebutkan oleh Hamidah. "Ayo berangkat, sebelum terlambat." Pak Hanif pun memimpin jalan lebih depan, sedangkan Hamidah berada di belakangnya.
Mereka berdua mempercepat langkahnya untuk segera membantu Surti. Setibanya di rumah Surti, Pak Hanif langsung disambut oleh Pak Surman dan Ibu Rokayah. Keduanya tampak kelelahan menahan amukan Surti. "Di mana Surti?" "Di kamar, Pak Ustadz." Langkah tegap Pak Hanif mulai mendekat ke kamar Surti. Akan tetapi, dia merasakan hawa yang tidak biasa dari dalam kamar. Dia kemudian meminta kepada Hamidah untuk memasak air hangat. "Masak air hangat." "Siap, Ustadz." Ibu Rokayah dan Pak Surman langsung mendekati Pak Hanif. "Pak Ustadz, apakah Surti bisa diselamatkan?" "Hamidah sudah cerita semuanya. Anakmu terkena santet. Jenisnya santet kodam. Santet ini bertujuan merasuki wadah korbannya dan menakuti orang-orang rumah." Di sela-sela obrolan tersebut, Hamidah datang membawa air hangat yang dia wadahi dengan baskom. "Letakkan dekat pintu." Hamidah pun mengikuti perintah Ustadz Hanif. Sebelum memulai proses pengeluaran sosok yang mendiami tubuh Surti, Ustadz Hanif meminta kepada Ibu Rokayah untuk mengambil beberapa helai rambut Surti. Rambut itu nantinya diletakkan di dalam baskom berisi air hangat, dan proses pengeluaran pun dimulai. Ibu Rokayah mengambil beberapa helai rambut dan meletakkannya ke dalam baskom. Pak Hanif langsung membacakan beberapa ayat Al-Quran untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh Surti. Awalnya, sosok yang merasuki tubuh Surti mampu memberontak. Setelah Pak Hanif memerintahkan Ibu Rokayah untuk menyiramkan air hangat yang sudah mendingin itu ke tubuh Surti, sontak saja tubuh itu seperti orang kepanasan. "Buka ikatan talinya, biarkan terbuka saja." Pak Surman membuka ikatan tali dan membiarkan Surti mengeliat seperti orang kepanasan. Namun, tidak lama kemudian, Pak Hanif segera berlari ke arah depan rumah. "Ambilkan aku cangkul, cepat!" teriak Pak Hanif. Pak Surman selaku kepala keluarga yang siap siaga segera mengambilkan cangkul untuk Ustadz Hanif. Tangan Ustadz Hanif menerima dengan cepat cangkul itu, lalu dia bergegas menggali tanah yang dirasanya sebagai tempat penyimpanan buhul. Lihatlah, ini ulah manusia yang bersekutu dengan Allah. Isi dari buhul tersebut adalah tulang belulang, rambut, dan juga beberapa jarum karat. Ustadz Hanif berencana membakar buhul itu. Pak Surman menyiapkan perapihan untuk membakar buhul yang menjadi jembatan santet dari tersiksanya Surti. Kobaran api yang menyala berwarna merah pekat. Kini terkontaminasi dengan dibakarnya buhul tersebut. Api pun menjadi padam, mengeluarkan asap hitam yang menciptakan bebauan busuk. Lalu dari dalam rumah, suara teriakan Surti terdengar jelas. Pak Hanif langsung berlari ke dalam rumah. Dia melihat Surti seperti kesakitan, seperti orang yang terkena tusukan. Ibu Rokayah dan Hamidah mulai panik. Akan tetapi, atas saran dari Pak Hanif, dia meminta untuk bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan sisa-sisa energi yang masih tersisa. Terlepas dari itu semua, akhirnya Surti kembali tenang. Ustadz Hanif berhasil mengeluarkan sosok kiriman lewat santet kodam itu. Dan atas hal ini, Pak Hanif meminta kepada kedua orang tua Surti untuk bergegas membawa Surti ke rumah sakit agar luka-lukanya bisa disembuhkan dengan cepat. 2 minggu kemudian, Surti berhasil keluar dari rumah sakit. Selain fisiknya yang harus dibenahi, mental dan pikiran Surti juga wajib disembuhkan. Berkat bantuan Pak Hanif dan yang lainnya, Surti pun berhasil terbebas dari santet kodam yang mengikatnya. Akan tetapi, berita mengejutkan didapatkan oleh Hamidah tatkala dirinya mendengar bahwa Roy menjadi gila. Dia mendapatkan laporan itu dari orang-orang yang ada di tempatnya bekerja bahwa Roy menjadi tidak waras sewaktu dirinya pulang dari sebuah gubuk tua yang berada di ujung desa. Bisa dipastikan, Roy mendapatkan tulah atau akibat dari perbuatannya sendiri. Sekian cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, bisa klik tombol like, dan jika berkenan, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan saat saya kembali bercerita. Dan tentunya, support dari kalian adalah semangat saya dalam bercerita. Terima kasih, dan sugeng dalu.